Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, ma ba'd. Kita lanjutkan bab yang ke-8, pembatal-pembatal puasa. Kata al-Imam As-Sa'di rahimahullah, wa man aftara fa'alaihi al-qada'u faqat idza kana fitruhu bi aklin aw bi syurbin aw qai'i amdin aw hijamatin aw imna'in bi mubasharatin illa man aftara bi jima'in fa innahu yaqdi wa ya'tiqu raqabatan fa in lam yajid fa siyamu shahrayn mutatabi'ain fa in lam yastati' fa it'amu 60 miskina. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man nasiya wa huwa sha'imun fa akala aw shariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allah wa saqahu, muttafaqun alaih. Barang siapa berbuka batal puasa dengan makan, minum, muntah secara sengaja, berbekam atau mengeluarkan mani karena memeluk istri, kewajibannya hanyalah melakukan qada puasa tanpa kafarat. Akan tetapi orang yang berbuka dengan jima', dengan senggama, wajib melakukan qada puasa dan membebaskan budak sebagai kafarat. Jika tidak mendapatkan budak, ia wajib menebusnya dengan berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Jika ia tidak mampu, ia wajib menebusnya dengan memberi makan 60 orang fakir miskin. Nabi SAW bersabda, barang siapa lupa selagi ia berpuasa, lalu ia makan atau minum, hendaklah ia menyempurnakan, melanjutkan puasanya, karena sesungguhnya Allah semata-mata memberi makan dan minum kepadanya tanpa membatalkan puasa. Muttafaq alaih. Pembahasan pertama, syarah keterangan matan ini, ketentuan batalnya puasa bagi pelaku pembatal-pembatal puasa. Barang siapa melakukan salah satu dari pembatal-pembatal puasa, puasanya batal. Ya. Namun sebagian ulama menyebutkan bahwa puasa batal dengan salah satu dari pembatal-pembatal puasa jika terpenuhi syarat-syarat. Ya. Terpenuhi syarat-syarat, yang syarat-syarat itu ya seluruhnya, pertama, melakukannya dengan sengaja. Jika melakukan pembatal puasa dengan sengaja. Ya, syarat kedua, melakukan pembatal puasa dengan sadar, ingat. Ya. Yang ketiga, melakukan pembatal puasa dengan mengetahui hukum perkara itu sebagai pembatal puasa dan mengetahui keadaan. Ya. Ini 3 syarat yang harus terpenuhi. Jika melakukan pembatal puasa tanpa sengaja, tidak batal puasanya. Jika melakukan pembatal puasa tanpa sadar, dalam keadaan lupa, tidak batal puasanya. Jika melakukan dalam keadaan tidak mengetahui hukum, tidak mengerti hukum bahwa itu adalah pembatal puasa, atau tidak mengerti hukum ya keadaan yang ada, tidak mengerti keadaan, yang akan diterangkan nanti maknanya, tidak batal puasanya. Nah, adanya syarat-syarat yang kita dengar, yang disebutkan oleh sebagian ulama, ini dibenarkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Ya. Dalil-dalil yang menunjukkan syarat-syarat itu, pertama, dalil yang menunjukkan dipersyaratkannya unsur kesengajaan,
firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 5, "Wa laisa 'alaikum junahun fima akhta'tum bihi, walakin ma ta'ammadat qulubukum. Wa kana Allahu ghafurur rahim." Tidak ada dosa bagi kalian atas apa yang kalian tersalah padanya. Tersalah padanya, yakni tidak sengaja. Tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh kalbu kalian, dan adalah Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, juga Al-Baqarah ayat 286, "Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana." Orang-orang mukmin itu berdoa, "Wahai Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah." Doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hadis Ibnu Abbas, riwayat Muslim, Allah Subhanahu wa taala ya mengabulkan, menjawab na'am, ya. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan. Jadi Allah tidak akan menghukum hamba-hambanya atas sesuatu yang dikerjakan dalam keadaan lupa atau dalam keadaan tersalah tanpa sengaja. Nah, misalnya seseorang tanpa sengaja ya menelan debu ya atau asap, dan akan dibahas nanti. Ya. Debu yang berterbangan di sekitar kita di jalan, hal yang sulit dihindari. Tidak mungkin dihindari, itu mesti tertelan. Ya, mesti terhirup tanpa sengaja, itu dimaafkan tentunya. Ya, atau menelan asap tanpa sengaja, atau ada serangga ya, lagi buka mulut tiba-tiba masuk lalat, tertelan, tidak sengaja. Nah, kalau sengaja ambil lalat dimasukkan, ditelan, batal puasanya. Tapi ini terbang masuk tanpa sengaja. Nah, dimaafkan. Baik. Ya, begitu pula masuk dalam kategori ini, ya, jika seseorang dipaksa membatalkan puasanya dengan ancaman atau tindakan yang membuatnya tidak bisa mengelak dari paksaan itu, dikenal dengan istilah mukrah. Ya. Ancaman atau dengan tindakan yang membuatnya tidak bisa mengelak dari paksaan itu. Nah, ini mukrah. Ya, ini tergolong tidak sengaja. Ini tergolong tidak sengaja. Nah, yang kedua, dalil yang menunjukkan dipersyaratkannya unsur sadar pada pelaku pembatal puasa, ya, sadar, yang ingat. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw shariba falyutimma shaumahu fa inna ma at'amahu Allah wa saqahu." Barang siapa lupa, tidak sadar selagi ia berpuasa, lalu ia makan atau minum, hendaklah menyempurnakan, melanjutkan puasanya, karena sesungguhnya Allah semata-mata memberi makan dan minum kepadanya tanpa membatalkan puasa. Muttafaq alaih. Ya, dan keumuman makna firman Allah Subhanahu wa taala yang telah lewat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Doa kaum mukminin agar tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala atas sesuatu yang dikerjakan dalam keadaan lupa. Ya. Yang ketiga, dalil yang menunjukkan dipersyaratkannya unsur mengetahui hukum pada pelaku pembatal puasa. Ya, jika tidak mengerti hukum dimaafkan. Dalilnya adalah hadis Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Adi bin Hatim radhiyallahu anhu berkata, "Lamma nazalat," ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi." Yani makan, minumlah kalian hingga tampak jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam. Ya, maksudnya apa? Warna putih, yaitu terangnya awal siang, dari warna hitam, yaitu gelapnya sisa malam, yaitu yang terbitnya fajar. Ini makna ayat. Namun terkait dengan Adi bin Hatim ketika itu tidak paham makna ayat ini. Kata Adi bin Hatim, ketika turun ayat ini,
Ya, benang putih hingga tampak jelas benang putih dari benang hitam. Ya. Amadtu ila iqalin aswada wa ila iqalin abyada faj'altuhuma tahta wisadati. Ya, aku sengaja mengambil sebuah tali hitam dan tali putih. Lalu meletakkannya di bawah bantalku, kata Adi bin Hatim. Faja'altu anzuru fil laili fala yastabinu li. Mulailah aku memandanginya di malam itu. Ya, yakni sambil masih terus makan. Nah, nunggu sampai terbedakan benang hitam dengan benang putih ini. Ternyata sama terus ini. Nah, ya, tidak jelas. Nah, faghadawtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadzakartu lahu dzalik. Lalu aku bergegas mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan kejadian itu kepada beliau. Faqal, Nabi alaihi wasallam bersabda, "Innama dzalika sawadul laili wa bayadun nahar." Sebenarnya yang dimaksud dengan itu adalah hitamnya malam, ya. Dan yakni hitamnya gelapnya malam dan putihnya terangnya siang. Itu yang dimaksud dengan kata benang di situ. Yakni warna. Ya, yang hitam itu maksudnya gelapnya malam, yang putih itu maksudnya terangnya, putihnya siang. Muttafaq alaih. Namun Adi bin Hatim dalam kasus ini ya tidak dihukumi batal puasanya oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena dia melakukan itu radhiyallahu anhu dalam keadaan tidak mengerti hukum. Ya, salah faham. Nah, kejadian tersebut juga dialami oleh sahabat yang lain sebagaimana dikisahkan dalam hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, ya. Hadisnya disebutkan di sini secara lengkap. Ya. Jadi ketidaktahuan sebagian sahabat pada waktu itu terhadap hukum terbitnya fajar sebagai batas awal dimulainya puasa karena salah paham menafsirkan ayat, ya. Itu dimaafkan dan tidak dinyatakan batal puasanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, dalil yang menunjukkan dipersyaratkannya pelaku pembatal puasa mengetahui keadaan. Ya, untuk bisa dihukumi batal puasanya. Dalilnya adalah hadis Asma bint Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Asma radhiyallahu anha berkata, "Aftarna ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma ghaimin thumma tala'atis syams." Kami pernah berbuka pada masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari yang mendung. Kemudian matahari kembali muncul. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi ketika itu para sahabat pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, mereka menyangka matahari sudah terbenam. Ya, ketika itu mendung, tidak terlihat mataharinya. Perkiraan mereka, oh ini sudah terbenam. Mereka pun berbuka. Ternyata tersingkap awannya, mataharinya belum terbenam. Berarti mereka berbuka sebelum terbenam matahari kan? Nah, ternyata tidak dinukil bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan puasa mereka, puasa para sahabat itu batal. Ya, kenapa? Itu dimaafkan karena ketidaktahuan mereka akan keadaan matahari yang belum terbenam. Ya, karena terhalang oleh mendung. Ya, jadi mereka membangun hukum ketika itu dengan ghalabatul dhon, dengan dhon rajih, yakni dengan prediksi kuat, dengan dugaan kuat. Menurut persangkaan mereka ternyata yang namanya juga dugaan ternyata meleset. Ya, namun itu dimaafkan. Iya. Dan dalil-dalil pendukung lainnya yang bisa disimak secara lengkap di buku ini. Nah, kita masuk ke pembahasan macam-macam pembatal puasa. Ya, ada beberapa macam pembatal puasa. Sebagian dari pembatal puasa itu disepakati oleh ulama, tidak diperselisihkan. Sebagiannya diperselisihkan. Yani
pembatal-pembatal puasa yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di pada matan yang telah kita baca tadi, ya, ada yang disepakati oleh ulama, ada yang diperselisihkan oleh ulama. Ya, yang disepakati oleh ulama adalah makan, minum, dan berhubungan suami istri. Ya, jima. Ketiga pembatal ini disepakati oleh ulama. Terdapat nas-nas yang menunjukkan bahwa ketiga perkara tersebut merupakan pembatal puasa. Ya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala Al-Baqarah ayat 187, "Fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, thumma atimmus siyama ilal lail." Maka dari itu, sekarang campurilah mereka istri kalian. Ya, ini dalil, ya, berhubungan suami istri adalah pembatal puasa. Yakni sekarang maksudnya di malam hari. Hal itu boleh. Ya, adapun di siang hari tidak boleh. Nah, dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untuk kalian, yaitu mencari anak, diniatkan untuk mencari anak, keturunan. Serta makan minumlah. Ini dalil tentang makan dan minum. Ya. Hingga jelas bagi kalian benang putih, yakni terangnya siang, dan benang hitam, yakni gelapnya malam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Nah, seluruh ulama ijma' sepakat dalam masalah ini. Ketiga perkara tersebut merupakan pembatal puasa, walhamdulillah. Rincian pembatal puasa dari jenis makan dan minum. Ya, sekarang kita butuh mempelajari rincian pembatal puasa dari jenis makan dan minum. Rinciannya. Definisi makan dan minum disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Ya, ini yang kami tampilkan di sini. Definisinya adalah memasukkan sesuatu ke lambung melalui mulut. Memasukkan sesuatu ke lambung melalui mulut. Sesuatu yang dimakan atau diminum yang bisa membatalkan puasa diperselisihkan sifatnya oleh para ulama. Sebagian ulama menyatakan sesuatu tersebut bersifat umum. Meliputi sesuatu yang memberi manfaat, sesuatu yang memberi mudarat, atau sesuatu yang tidak memberi manfaat, tidak pula mudarat. Apa saja yang memiliki sifat tersebut, ya, jika dimakan dan diminum batalkan puasa. Baik yang dimakan itu atau diminum itu memberi manfaat, atau justru memberi mudarat, atau tidak ada manfaatnya, tidak ada mudaratnya, yang jelas dimasukkan lewat mulut masuk ke lambung, itu masuk dalam kategori makan dan minum. Ya, pendapat ini berdasarkan keumuman ayat, keumuman makna ayat, wa kulu washrabu ila akhiril ayat. Makan, minumlah kalian, dan seterusnya sampai akhir ayat. Ya, umum. Makan, minumlah. Apa saja yang dimakan dan minum. Masuk dalam keumuman makna ayat ini. Ya, ini pendapat jumhur. Ya, pendapat mayoritas ulama yang didukung oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Termasuk sesuatu yang memberi mudarat, bisa kalian lihat pada catatan kaki nomor 6, yaitu merokok. Ya, menghirup asap rokok dengan mulut, menelannya secara sengaja. Ya, ada sebagian yang lewat mulut dan ada sebagian yang lewat hidung mungkin. Dan kita akan pelajari nanti bahwa hidung termasuk lubang masuknya sesuatu yang semakna dengan makan dan minum. Nah, jadi jika lewat hidung masuk ke lambung, semakna dengan makan dan minum yang melalui mulut. Nah, jadi merokok itu membatalkan puasa. Merokok itu kategorinya apa? Makan asap. Makan asap. Atau minum asap. Kalau orang Arab bilangnya apa? Syurbud dukhan. Syurb itu artinya minum. Minum dukhan. Jadi minum asap. Kalau kita artikan secara bahasanya
bahasa kita. Jadi merokok itu makan, minum asap. Itu membatalkan puasa. Nah. Iya, jadi kalau misalnya ada yang bertanya, dari sisi mana merokok itu dianggap membatalkan puasa? Jawabannya apa? Itu termasuk kategori makan dan minum. Nah. Iya, ini pendapat yang terbaik yang telah kita dengar, pendapat jumhur. Nah, pendapat-pendapat yang lain lengkapnya bisa dilihat di buku ini. Masalah pertama, halaman 138. Hukum menelan sisa-sisa makanan di mulut ketika puasa. Nah, mungkin setelah makan sahur, ya, terkadang kan ada yang terselip. Nah, di sela-sela gigi kita, nah, sisa-sisa makanan. Nah, sudah terbit fajar, nah, sudah siang, kemudian, ya, sisa-sisa makanan itu kita dapatkan. Nah, bagaimana hukum menelannya? Ya, dikatakan di sini Ibnul Munzir rahimahullah telah menukilkan adanya ijma' ulama bahwa sisa makanan di mulut yang kadarnya sedikit sehingga sulit untuk dikeluarkan dan sulit dihindari agar tidak tertelan, tidak membatalkan puasa jika tertelan. Terkadang ada yang kecil sekali. Kita berusaha mengambilnya dengan lidah kita dicari, meleset terus. Sulit. Karena kecil, halus, akhirnya tertelan. Tidak bisa diambil memang karena memang kecil, halus, sulit dihindari. Ini dimaafkan. Nah, seperti kata Imam Munzir di sini, menukil ijma'. Berikutnya, jumhur ulama berpendapat bahwa sisa makanan di mulut yang kadarnya banyak dan masih bisa dihindari agar tidak tertelan dengan cara meludahkannya. Ya, kita bisa mengambilnya dengan lidah kita atau bisa memegangnya dengan jari kita, bisa kita ludahkan. Ya, ini wajib diludahkan, tidak boleh ditelan. Jika sengaja menelannya, ya, puasa batal. Ya, puasa batal. Nah, adapun tidak sadar, tidak sengaja, ya kita sudah tahu kan, ya, pembahasan di awal. Nah, bahwa dimaafkan kalau tidak sengaja. Adapun jika sengaja, ya, puasa batal. Nah, ini pendapat jumhur yang benar. Masalah kedua, hukum menelan rasa makanan yang tersisa di mulut ketika puasa. Terkadang masih ada, ya, tersisa rasanya, ya. Nah, manis-manisnya masih tersisa atau asin-asinnya, rasa bumbunya. Kalau misalnya, ya, habis makan makanan yang berbumbu. Nah, masih tersisa. Nah, jadi jika telan terasa, ya, rasanya itu terasa. Nah, Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan rasa makanan yang tersisa di mulut wajib diludahkan dan tidak boleh ditelan. Ya, artinya jika ditelan secara sengaja membatalkan puasa. Jadi itu harus diludahkan. Nah, hilangkan rasa itu bisa dengan cara berkumur-kumur, ya. Nah, untuk menghilangkan rasa itu. Nah, ludahkan, jangan ditelan. Masalah ketiga, hukum menelan rasa yang tersisa setelah bersiwak atau bersikat gigi dan pasta gigi ketika puasa. Akan dipelajari nanti bahwa boleh bersiwak selagi berpuasa, boleh sikat gigi dengan pasta gigi selagi berpuasa. Yang penting berhati-hati. Nah, siwak itu kan ada rasanya, ya. Ya. Siwak itu menggosok gigi dengan kayu siwak. Kayu siwak itu batang pohon arok. Ya, kalau di negeri kita diistilahkan dengan dengan siwak. Nah, kayu itu kayu arok namanya. Kayu, ya, pohon arok. Nah, itu kan ada rasanya kan itu. Nah, ada rasanya. Atau bersikat gigi dengan pasta gigi, ya, pasta gigi jelas ada rasanya. Nah, rasa yang ada itu harus diludahkan.
Jangan ditelan. Jika ditelan, ya sambil bersiul, sambil dicicipi, ditelan, itu termasuk kategori makan dan minum. Nah, itu membatalkan puasa. Ini telah difatwakan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ya, lain halnya kalau tidak sengaja ya, ketika bersiwak tanpa sengaja tertelan. Kita sudah tahu kalau tanpa sengaja dimaafkan. Masalah keempat, hukum menelan darah yang bersumber dari rongga mulut atau hidung ketika puasa. Ya, mungkin gusinya berdarah atau bibirnya atau lidahnya berdarah. Dan dari hidung mungkin mimisan. Ya, darah itu tidak boleh ditelan. Ya, menelan darah pada asalnya baik ketika tidak berpuasa maupun ketika berpuasa hukumnya haram. Pada asalnya haram karena dilarang makan darah. Iya, hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla bihi wa ma uhilla li ghairillahi bihi. Nah, diharamkan atas kalian memakan bangkai, darah, daging babi dan apa-apa yang disembelih atas nama selain Allah. Ya. Pada asalnya memang haram. Jika itu dilakukan saat berpuasa, ya, darah itu ditelan oleh orang yang berpuasa, batal puasanya. Batal puasanya. Nah, ini telah ditegaskan oleh Ibnu Qudamah dan Ibnu Utsaimin. Ya. Lain halnya kalau tidak sengaja ya. Disebutkan di sini seperti halnya orang yang mimisan, ya. Kemudian mengalir langsung ke kerongkongannya tanpa melewati mulut, ya. Langsung tertelan, ya, di luar kesengajaannya, itu tidak membatalkan puasa. Nah, karena itu terjadi tanpa sengaja dan di luar kehendaknya. Ini difatwakan oleh Al-Lajnah Daimah yang diketuai oleh Ibnu Baz. Baik. Kalau darah yang karena mimisan itu darahnya ke mulut dulu, nah ini diludahkan, jangan ditelan. Tapi terkadang ada yang langsung masuk ke kerongkongan dan tertelan di luar kehendak, ya, tanpa sengaja, itu yang dimaafkan. Masalah kelima, hukum menelan dahak ketika puasa. Ya, jika dahak turun ke kerongkongan tanpa melewati mulut dan tertelan, hal ini tidak membatalkan puasa. Meskipun terasa saat tertelan, sebab dahak tersebut tidak sempat masuk ke rongga mulut. Ya, tetapi langsung mengalir, turun ke kerongkongan dan tertelan di luar kehendaknya. Terkadang begitu kan, dahak itu langsung masuk. Nah, ini tanpa sengaja dimaafkan. Ya, adapun apakah diharuskan seseorang membebani diri, memberatkan diri, menarik, ya, menghentak, ya, menyentak dahak itu keluar dari kerongkongan, gitu. Nah, apakah diharuskan seperti itu? Kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, ya, tidak sepantasnya dilakukan hal itu. Ya. Tidak sepantasnya dilakukan hal itu. Biarkan saja sudah. Karena itu sudah di luar kehendak. Ya. Allah SWT yang mengaturnya. Di luar kehendak kita. Nah, itu tanpa sengaja. Jadi jangan membebani dan memberatkan diri melakukan itu, ya, berusaha menyentaknya keluar. Diputar aja itu juga panas. Nah, adapun jika dahak tersebut mengalir turun dan masuk ke rongga mulut orang yang berpuasa, ya, dahak itu masuk ke rongga mulut. Nah, sekarang, ya, terdapat pilihan antara diludahkan, dikeluarkan atau ditelan. Nah, yang jelas, sebelum kita bahas apakah membatalkan atau tidak jika sengaja menelan dahak yang masuk ke mulut ini.
Nah, di sini kami menyebutkan di paragraf terakhir halaman 140, Syekh Ibnu Utsaimin menegaskan haramnya menelan dahak yang ada di mulut, baik bagi yang berpuasa maupun yang tidak. Sebab dahak adalah sesuatu yang kotor dan menjijikkan. Bahkan boleh jadi membawa penyakit yang keluar dari tubuh sehingga bisa bermudarat bagi orang yang menelannya. Nah, adapun masalah apakah membatalkan puasa atau tidak jika sengaja menelannya, ini diperselisihkan oleh ulama. Ya, ada yang mengatakan tidak membatalkan puasa, ada yang mengatakan ya membatalkan puasa dengan alasan yang mengatakan membatalkan puasa alasannya dahak itu diproduksi di kepala dan mengalir turun ke mulut sebagai zat yang asing di mulut. Ya, beda dengan ludah. Kalau ludah diproduksi di rongga mulut, ini tidak bisa dihindari. Jadi menelan ludah enggak apa-apa. Tidak membatalkan puasa, ini tidak bisa dihindari karena diproduksi di rongga mulutmu. Adapun dahak ini tidak, di atas di kepala turun mengalir masuk ke mulut, bisa dihindari dengan diludahkan. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Dalam hal ini kami ya memilih pendapat yang mengatakan membatalkan puasa. Ya, membatalkan puasa. Ini pendapat Asy-Syafi'i dan salah satu riwayat dari Al-Imam Ahmad. Nah, wallahu a'lam. Masalah ke-6. Hukum menelan sesuatu yang masuk lewat hidung. Ya, menelan sesuatu yang masuk lewat hidung membatalkan puasa. Karena hidung merupakan salah satu saluran masuk ke kerongkongan menuju lambung yang dianggap memiliki kedudukan yang sama dengan mulut. Ini pendapat jumhur. Dipilih oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin rahimahumullahu jami'an. Itulah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Laqit bin Sabirah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dinyatakan sahih oleh Al-Albani dan Al-Wadi'i. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa baligh fil istinsyaqi illa an takuna sha'iman." Dan bersungguh-sungguhlah, berlebihanlah engkau dalam istinsyaq, menghirup air ke dalam hidung ketika wudu. Kecuali diperkecualikan oleh Nabi SAW setelah memerintahkan bersungguh-sungguh berlebihan dalam istinsyaq, menghirup air ke dalam hidung sejauh-jauhnya, diperkecualikan kecuali engkau dalam keadaan berpuasa. Kalau berpuasa jangan ya bersungguh-sungguh, jangan berlebihan menghirup air ke dalam hidung. Jangan berlebihan dalam istinsyaq saat berwudu. Dia berpuasa. Ya, larang ini sifatnya makruh. Larang ini sifatnya makruh, bukan larang yang bersifat haram. Nah, apa alasannya? Apa sebabnya? Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang, larangannya bersifat makruh, melarang bersungguh-sungguh dalam melakukan istinsyaq. Nah, apa alasannya? Yani apa sebabnya Nabi SAW memperkecualikan ini? Kalau puasa, jangan ya berlebihan dalam melakukan istinsyaq. Nah, tidak ada alasan lain yang diketahui ya kecuali ya selain dikarenakan hal itu dapat mengakibatkan masuknya air ke kerongkongan lantas tertelan sehingga membatalkan puasa. Jadi dikhawatirkan kalau berlebihan istinsyaqnya ya masuk ya ke kerongkongan kemudian tertelan. Nah, ini satu-satunya alasan yang diketahui ya dari larangan ini. Nah, meskipun tentunya jika tanpa sengaja tertelan ya, tidak ada kesengajaan, nah tentunya dimaafkan ya. Namun itu bisa menjadi penyebab batalnya puasa. Nah, sehingga dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, ya, dari sini dipetik hukum yang kita dengar bahwa
hidung merupakan ya lubang masuk ya yang bersambung dengan kerongkongan ya terus ke lambung. Jika ada sesuatu yang masuk lewat ini semakna dengan makan dan minum yang melalui mulut. Nah, dalilnya hadis yang telah kita dengar. Nah, lihat halaman 142. Termasuk dalam kategori ini ya, yang masuk lewat hidung adalah hal-hal berikut. Pertama, menelan tetesan as-sa'ud yang masuk ke kerongkongan. As-sa'ud adalah obat yang diteteskan lewat hidung yang dikenal dengan gurah. Ya. Dikenal dengan istilah gurah. Nah. Ya, jadi obat gurah itu yang diteteskan lewat hidung tidak boleh ditelan itu. Nah, tidak boleh ditelan. Jika diteteskan lewat hidung, jika tembus ke kerongkongan, ya, ditelan secara sengaja membatalkan puasa. Nah, ya, ini mazhab Malik difatwakan oleh Syekh Ibn Baz dan Syekh Al-Utsaimin. Yang kedua, yang masuk dalam kategori ini, menghirup asap wangi pedupaan dan sejenisnya. Menghirup asap wangi pedupaan dan sejenisnya. Asap wangi pedupaan adalah sesuatu yang terlihat zatnya, berwujud. Ya, sebagian orang senang membakar pedupaan. Ya, kalau orang Arab, ya, mereka memang punya kebiasaan seperti itu untuk mengharumi ruangan, ya, rumah mereka dan masjid. Nah, masjid diharumi dengan itu. Nah, ya, apalagi kalau mau Jumatan. Kalau mau Jumatan, masjid ini diasapi dengan berupaan sehingga harum semerbak dengan menggunakan kayu gaharu. Ya, kayu gaharu. Kalau tidak kayu gaharu, yang lainnya dibakar di berupaan, mengumpulkan asap, nah ini mengharumi ruangan. Ya, atau juga untuk mengharumi pakaian. Nah, jadi mereka orang Arab melakukannya, membakar berupaan ini dari kayu gaharu. Ya, pakaiannya dibasahi dulu. Nah, diperciki air, kemudian diasapi dengan itu, jadi harum. Nah, melakukan ini pada bulan puasa di siang hari boleh. Tetapi hati-hati, asapnya itu jangan dihirup dengan sengaja. Nah, karena itu zat yang berwujud itu. Kalau dihirup, ya, masuk lewat hidung, ya, berarti itu masuk dalam kategori yang disemakna dengan makan dan minum, membatalkan puasa. Baik. Ini juga telah difatwakan oleh Syekh Al-Utsaimin dan Al-Lajnah Daimah yang diketuai oleh Ibnu Baz. Nah, seluruh jenis asap, ya, lihat halaman 143, seluruh jenis asap memiliki hukum yang sama dengan ini, yaitu membatalkan puasa jika dihirup secara sengaja. Lain halnya kalau tidak sengaja, ya. Nah, masalah ketujuh, hukum mendapatkan injeksi, suntikan ketika puasa. Ya. Injeksi, suntikan, hal yang telah kita kenal, ya. Masukkan suatu zat melalui jarum suntik ke otot ataupun urat. Nah, terbagi menjadi dua jenis. Ada yang bersifat sebagai suplai, zat-zat makanan dan minuman bergizi serta penguat bagi tubuh, nutrisi tubuh. Berfungsi sebagai nutrisi tubuh, yaitu suntikan infus. Ya, itu sebagai pengganti makanan dan minuman. Ya, pada orang yang, ya, sakitnya cukup parah.